Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao memberikan dua perintah berturut-turut. Pertama, dia segera mengirim 200.000 prajurit elit Gunung Yao ke kota Puban sebagai bala bantuan. Di antara mereka, sekitar 100 adalah penyihir ilahi. Kelompok prajurit elit ini tidak akan pergi ke medan perang. Sebaliknya, mereka akan menjaga ketertiban di antara semua pengungsi yang tinggal di tempatnya. Kedua, dia mengirim Ji Tian, Ji Di, Ji Xuan, Ji Huan, dengan sekelompok murid dari Istana Gunung Yao di Dao di bawah komando mereka, untuk mengatur formasi sihir pengubah roh bintang 28 sederhana di istana dan kebunnya. Ji Hao memiliki alat formasi sihir yang sudah jadi, dan begitu formasi sihir disiapkan, seluruh area akan berada di bawah perlindungan keseluruhan. Siapapun yang berani menimbulkan masalah akan segera ditangkap dan dibunuh oleh formasi sihir. Selanjutnya, Men Men dan Shaoxi pergi dengan prajurit mereka, masing-masing memiliki tugas masing-masing. Ji Hao duduk di rumah, merenung sejenak. Dia melihat ke langit gelap di luar, lalu menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan Hang Xing keluar dari lengan bajunya. Tulang Hang Xing patah, dan kekuatannya masih disegel. Tubuh Hang Xing yang patah dengan keras mendarat di tanah. Menunjukkan giginya, dia mengangkat kepalanya, melirik Ji Hao, lalu menggertakkan giginya dan menggeram dalam-dalam, ingin mengupas kulitku. Atau mencabut tendon saya, mematahkan tulangku dan memakan sumsumku. Ayo, lakukan apapun yang Anda inginkan. Tuanmu Hang Xing bahkan tidak akan sedikit mengernyit. Kalau tidak, anggap aku pecundang. Ji Hao duduk tegak di kursi besar, tangan diletakkan di lengan kursi. Dia menundukkan kepalanya, menatap wajah marah Hang Xing, dan tersenyum tipis. Bagus, kamu memang tangguh. Saya suka yang tangguh. Ji Hao berkata dengan hambar, saya harap Anda bisa bertahan lebih lama. Hehe, ayahmu sekarang berada di bawah kendali adikku. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengendalikanmu? Hang Xing berhenti, menjulurkan matanya karena terkejut, dan berteriak, apa katamu? Ayahku. Mengikuti suara mendesis, kedua ular api yang melingkar di bahu Ji Hao menerima pesan yang disampaikan melalui kekuatan roh Ji Hao. Mereka tiba-tiba mengangkat tubuh bagian atas mereka dan mendesis gembira. Kemudian, tubuh mereka sepanjang 2 kaki mulai mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka berubah setebal lengan manusia. Sepasang ular api ini menggeliat turun dari tubuh Ji Hao dan berputar-putar di sekitar Hang Xing. Hang Xing membuka matanya lebar-lebar dan melolong keras sementara ular api perlahan menggeliat ke mulutnya, dengan garis-garis api mengembang keluar dari rahangnya. Ular itu sepertinya mengebor mulut Hang Xing. Hang Xing buru-buru menutup mulutnya dan menggertakkan giginya erat-erat, mengarahkan pandangannya pada ular api yang semakin dekat dan dekat. Ah, kamu menutup mulutmu, bukan? Cukup kencang, tapi kamu masih memiliki lubang hidung, bukan? Ji Hao meletakkan sikunya di lengan kursi dan menopang dagunya dengan tangannya, menatap Hang Xing dengan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, putar lebih lama dan lebih kurus. Jadilah lebih lambat. Mendengarnya, kedua ular api itu mengeluarkan lidah garpu mereka dan dengan cepat mengecilkan tubuh mereka seukuran jari kelingking, tetapi anehnya mempertahankan panjangnya sekitar 6 meter. Mereka menggeliat tubuh mereka dan perlahan merangkak ke lubang hidung Hang Xing seperti dua aliran api yang panjang dan tipis. Perlahan mencapai wajah Hang Xing, kedua ular api itu dengan nakal mengeluarkan lidah mereka dan dengan keras menjilat beberapa rambut hidung yang menjangkau dari lubang hidung Hang Xing. Seiring dengan suara mendesis, beberapa rambut hidung terbakar menjadi sehelai asap, dan segera, bau rambut terbakar menyebar di dalam ruangan. Tidak. Hang Xing tidak bisa menahannya lagi. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berteriak, Erliao, Ji Hao, kamu. Saya telah mendengar nama Anda. Anda adalah elit terkenal di antara semua manusia muda. Aku ratusan tahun lebih tua darimu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Lalu apa yang harus saya lakukan pada Anda? Ji Hao menyeringai menatap Hang Xing dan bertanya. Tiba-tiba, dia melintas di udara, mengepalkan tangan kanannya dan meluncurkan gerakan gabungan pembukaan langit dan membelah bumi.
Tinju kanannya menciptakan seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan di sepanjang jalur lurus dan pendek, meninju lutut kanan Hang Xing dengan keras dan liar. Ledakan gemuruh dihasilkan, saat lutut kanan Hang Xing diledakkan. Kaki bagian bawahnya hampir hancur oleh pukulan Ji Hao ini. Menghadapi pukulan kuat yang tak terkatakan yang diluncurkan oleh Ji Hao ini, tubuhnya yang tak terkalahkan yang diberikan dari garis keturunan ikan henggongnya, dan duri tulangnya yang tak terpatahkan yang diberikan dari garis keturunan ikan tulang iblisnya, semuanya berubah menjadi lelucon. Lututnya meledak, dan tempurung lututnya hancur menjadi ribuan bagian, melesat beberapa meter jauhnya. Hang Xing membuka mulutnya dan melolong memilukan. Bola matanya menonjol keluar dari rongga matanya dan hampir keluar. Dia menatap Ji Hao dengan ketakutan, seolah-olah yang terakhir adalah iblis dari neraka. Matanya dipenuhi ketakutan, dan dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa dia baru saja terluka parah oleh kekuatan yang disegel dalam lukisan Pendeta Hua dan Pendeta Mu, yang disembah oleh orang-orang klan Banteng Baja, dia tidak melihat Pendeta Hua dan Pendeta Mu secara langsung. Oleh karena itu, dia masih tidak ingin mengaku kalah. Namun, tepat di depan wajahnya, Ji Hao dengan mudah mematahkan kulitnya, menghancurkan tulangnya, dan melukai tubuhnya yang hampir tak terkalahkan ini, tanpa apa-apa selain kekuatan fisiknya sendiri. Bahkan tidak ada sedikit getaran kekuatan sihir atau jenis kekuatan lain yang dilepaskan dari Ji Hao ketika dia meluncurkan pukulan ini. Pukulan ini dihasilkan murni oleh kekuatan fisik Ji Hao sendiri. Hang Xing melolong sebentar, lalu menatap tinju kanan Ji Hao. Dia tidak bisa mempercayainya. Tangan Ji Hao sangat bersih, tanpa satu noda darah pun. Lebih penting lagi, Ji Hao melukai Hang Xing dengan pukulan, namun kulitnya sendiri tetap tidak terluka sama sekali. Ini membuktikan bahwa tubuh Ji Hao jauh lebih kuat dari tubuh Hang Xing. Namun demikian, Hang Xing memiliki garis keturunan ikan henggong dan ikan tulang iblis, dan juga telah mencapai tingkat kultivasi yang tinggi. Bahkan tubuh penyihir ilahi tingkat puncak tidak bisa lebih kuat dari tubuhnya. Ini berarti, Ji Hao bahkan lebih kuat dari penyihir ilahi tingkat puncak. Dalam hal kekuatan fisik, Ji Hao tidak bisa sekuat penyihir tertinggi, bukan? Makhluk roh selalu bersedia menghormati dan mengagumi makhluk yang kuat. Seseorang bisa menjadi penguasa dan menjadi hukum selama dia lebih kuat dari mereka. Belum lagi fakta bahwa sepasang ular api itu telah mengebor lubang hidung Hang Xing. Tubuh ular panjang mereka menggeliat, dan masih mengebor lebih dalam ke dalam tubuhnya. Sementara Hang Xing ragu-ragu, kedua ular itu telah mencapai setengah kaki ke dalam tubuhnya. Hang Xing akhirnya berteriak dengan suara teredam, saya tunduk, saya tunduk. Bawa mereka pergi, bawa mereka pergi. Ji Hao, saya tunduk, saya menyerahkan. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tapi Anda harus memastikan bahwa saya bisa memiliki cukup daging untuk dimakan, cukup minuman keras untuk diminum. Dan kamu juga harus membunuh semua saudaraku itu. Ji Hao mencubit ekor kedua ular api dan menyeretnya keluar dari lubang hidung Hang Xing. Kemudian, dia menamparkan dahi Hang Xing dan berkata dengan dingin, keluarkan jiwamu. Jangan melawan, atau kamu akan menjadi satu-satunya yang menderita. Menggigit jarinya yang patah, Ji Hao menggambar simbol mantra yang dia pelajari dari Guiling dan diciptakan khusus untuk mengendalikan makhluk roh. Selanjutnya, dia mengaktifkan cermin Taiji Universe dan melepaskan aliran cahaya jernih yang mengenai simbol mantra darah, mengirimkannya ke jiwa Hang Xing. Hang Xing langsung gemetar, lalu membuka matanya lagi. Dia menunjukkan ketaatan dan rasa hormat, yang datang langsung dari jiwanya, dengan mata itu. Menguasai, Hang Xing dengan gemetar mengangguk ke Ji Hao. Bagus. Ji Hao mengeluarkan pil ajaib yang dibuat oleh pendeta Daci, dimasukkan ke dalam mulut Hang Xing, dan berkata dengan dingin, mulai sekarang, kamu akan mengikutiku kemana-mana, melayani aku sebagai tungganganku. Meskipun kota Puban dilindungi oleh formasi pertahanan yang hebat, airnya masih sedalam 6 hingga 7 kaki di banyak daerah. Langit dipenuhi awan gelap, dan tidak ada sinar matahari yang terlihat. Suhu udara turun sepanjang waktu. Kelembaban di udara sangat kuat, dan ditambah dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Hujan ringan yang tak ada habisnya telah turun di kota Puban, sementara badai berlangsung di dunia luar. Hujan ringan yang berlangsung lama sepertinya bukan apa-apa,
tetapi memang berhasil menaikkan ketinggian air semua sungai di kota Puban. Akumulasi air secara alami menjadi masalah yang tak terhindarkan. Heng Xing berubah kembali ke bentuk aslinya sebagai ikan besar, dan dengan cepat berenang melalui sungai. Dari waktu ke waktu, dia dengan penuh gumam mengeluh tentang saudara-saudaranya yang tidak pernah bergaul dengannya. Ji Hao berdiri di atas kepala Heng Xing, diam-diam mendengarkan keluhannya. Segalanya sederhana, tidak ada yang terlalu rumit kecuali bahwa saudara-saudara itu berbagi ayah yang sama tetapi bukan ibu yang sama, dan berhubungan buruk satu sama lain, memperjuangkan kekuasaan dan keuntungan. Sayangnya, Heng Xing lah yang mengalami kemunduran. Ibu Heng Xing adalah ikan tulang iblis, bangsawan di antara semua bonefish iblis. Dia juga makhluk kuat yang hidup sejak era prasejarah. Pernikahan antara bonefish jahat dan ikan henggong telah mengejutkan seluruh gurun utara sekali. Sayangnya, Ibu Heng Xing jatuh dalam percobaan alami yang tidak terduga. Sebelum itu, dia hanya melahirkan satu putra, yang tidak lain adalah Heng Xing. Ketika Heng Xing masih bayi, kekuatan besar keluarga kerajaan ikan tulang iblis diambil alih oleh saudara laki-laki ibunya. Dengan demikian, Heng Xing menjadi anak yang tidak dicintai. Heng Xing tumbuh di bawah bimbingan ayahnya, ikan henggong dengan susah payah. Ketika dia cukup kuat, Heng Xing diam-diam dikirim ke dunia baru oleh ayahnya. Di dunia itu, Heng Xing bertanggung jawab untuk membesarkan makhluk roh jenis air, dan meningkatkan kekuatan militer untuk seluruh jenis air. Dia hidup di dunia itu selama ratusan tahun. Oleh karena itu, dia kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kekuatannya sendiri di dalam keluarganya. Sebelumnya, 12 portal tiba-tiba terbuka. Melalui satu portal, Heng Xing bergegas ke dunia Pangu dengan makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia menemukan bahwa ayahnya telah hilang. Kemudian, sekelompok saudaranya yang serakah segera mengambil kekuatan militernya dan menugaskannya. Puluhan ribu prajurit jenis air yang lemah, yang bahkan tidak bisa sepenuhnya mengubah tubuh mereka menjadi bentuk manusia. Saudara-saudaranya itu menendangnya keluar dari tim pembuat keputusan dan menempatkannya bertanggung jawab atas patroli harian. Heng Xing yang malang, dengan puluhan ribu makhluk roh jenis air yang lemah, dia berkeliaran di seluruh area tanpa ada yang serius untuk dilakukan, sampai dia jatuh ke tangan Ji Hao. Kamu malang. Ji Hao menginjak kakinya ke kepala besar Heng Xing. Oleh karena itu, saya bersedia melayani Anda, Guru, tetapi saya harus menyingkirkan semua saudara laki-laki saya secara pribadi. Heng Xing menggertakkan giginya yang tajam, bahkan menyebabkan suara berderit keras, sementara sepasang matanya seukuran mangkuk bersinar dengan cahaya yang ganas. Aku akan memakannya, sedikit demi sedikit. Aku semua akan memakan semuanya. Ji Hao melengkungkan sudut mulutnya ke bawah dan tidak menanggapi. Makan saudara-saudaramu yang berdarah campuran. Hal-hal seperti itu akan sangat mengerikan bagi manusia, tetapi bagi makhluk roh. Terutama untuk makhluk roh jenis air, yang dapat menghasilkan puluhan, dan bahkan ratusan juta anak pada satu waktu, saudara laki-laki yang saling melahap tampaknya merupakan naluri bertahan hidup. Saya berharap Anda nafsu makan yang baik. Ji Hao tertawa terdiam, lalu menginjak kakinya ke kepala Heng Xing sekali lagi dan berkata, pergi lebih cepat. Heng Xing melolong ke arah langit. Tubuhnya tiba-tiba mengembang, sementara semburan naik lurus ke langit di bawah tubuhnya. Secara bertahap, semburan ini membawa Heng Xing setinggi ratusan meter di langit, bergemuruh dan cepat melonjak menuju balai kota. Begitu semburan keruh naik, ratusan prajurit manusia lapis baja tiba-tiba melompat ke langit dari segala arah, melihat area ini dengan mata terbakar. Ji Hao mengeluarkan tablet perunggu dari tas yang diikat di pinggangnya dan melepaskan getaran kekuatan sihir yang kuat. Merasakannya, para prajurit manusia itu membungkuk kepada Ji Hao bersama-sama, lalu melesat pergi dan pergi berpatroli, diikuti oleh angin kencang. Air ada di mana-mana, dan udara dipenuhi dengan kelembaban yang kuat. Lingkungannya sempurna untuk Heng Xing. Suara ombak tidak pernah berhenti, sementara angin kencang menderu di telinga Ji Hao. Dalam waktu setengah jam, Ji Hao tiba di balai kota. Dia melompat turun dari kepala Heng Xing, yang menggeram, setelah itu tubuhnya mulai berubah. Dia segera berubah kembali menjadi pria telanjang dan berotot setinggi 6 meter itu, dengan bangga menyilangkan tangannya di atas dadanya dan berdiri di belakang Ji Hao. Ji Hao berbalik dan melirik tubuh telanjang Heng Xing,
lalu tanpa daya mengeluarkan sepotong kulit besar dan melemparkannya ke Hang Xing, ikat di pinggangmu. Apakah kamu tidak memakai pakaian biasa? Hang Xing menjulurkan kepalanya tinggi-tinggi, dengan bangga menggerakkan selangkangannya ke depan dan berkata, saya dilahirkan dengan tubuh yang sempurna. Bagaimana saya akan berhubungan dengan gadis-gadis seksi itu jika saya menutupi tubuh cantik saya dengan pakaian? Hehe, di antara jenis kami, semakin banyak yang Anda miliki, semakin Anda harus menunjukkannya. Wajah Ji Hao bergerak-gerak, begitu pula wajah para prajurit manusia yang menjaga gerbang balai kota. Mereka menatap Hang Xing, dan kemudian, beberapa dari mereka menundukkan kepala, melirik selangkangan mereka sendiri dan kemudian memalingkan muka. Wajah Ji Hao menjadi gelap. Dia merasa bahwa dia telah kehilangan wajahnya. Melemparkan tendangan ke pangkuan Hang Xing, Ji Hao menggeram padanya, kenakan kulitnya, atau aku akan memaksamu untuk memotong benda itu dan memberikannya kepada anjing. Wajah Hang Xing juga menjadi gelap. Sambil mengeluh, dia mengambil alih kulit dan dengan acuh tak acuh melilitkan potongan warna-warni itu di pinggangnya. Kemudian, dia berbalik dan melirik air di luar sana, membengkokkan jarinya. Mengikuti gerakannya, pohon anggur air yang panjang dan tebal terbang dan mendarat di tangannya. Dia memotong bagian pohon anggur sepanjang 3 meter, diikat di pinggangnya, dan kemudian membuat simpul cepat. Setelah menyelesaikan semua ini, Hang Xing menyeringai dan berkata, ini pertama kalinya aku memakai kain. Ji Hao menghela nafas tanpa berkata-kata. Hang Xing sepertinya memiliki beberapa masalah dengan otaknya. Tidak heran dia tidak bisa menangani saudara-saudaranya itu dan akhirnya diusir dari keluarga, dengan kekuatannya direbut. Mengambil Hang Xing, Ji Hao berjalan ke balai kota. Puluhan ribu pemimpin manusia berkumpul di tempat ini, dan telah berteriak keras, terdengar seperti sejuta bebek yang berkunci. Di antara orang-orang ini, seorang pria yang sangat kuat dengan suara yang anehnya cerah dan keras berdiri di depan Kaisar Sun, dan telah berteriak sambil melambaikan tangannya. Tidak pernah. Formasi sihir penyegel air 10.000 naga dirancang oleh ayah Si Wenming. Kita semua telah melihat hasilnya. Itu hampir membuat kita semua terbunuh. Oleh karena itu, misi pengendalian banjir baru ini tidak akan pernah bisa diberikan kepada Si Wenming. Tidak, itu tidak akan pernah bisa diberikan kepadanya. Kita hanya bisa memilih yang kuat lainnya untuk menghadapi banjir. Dan, setelah masalah terpecahkan, orang harus dianugerahi sesuai dengan kontribusi mereka. Semuanya harus adil. Kaisar Sun duduk di tanah dengan kaki disilangkan, dengan wajah yang sangat gelap dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Si Wenming duduk di sampingnya, juga dengan wajah serius, seolah-olah petir akan meledak dari wajah itu. Orang-orang di sekitar mereka berbicara lebih keras dan lebih keras. Banyak dari orang-orang itu telah berdebat tentang siapa sebenarnya yang harus berurusan dengan banjir. Mendengar orang-orang ini, Ji Hao mengerti bahwa misi pengendalian banjir baru ini tidak akan pernah seperti yang terakhir ditangani oleh Sisi. Saat ini, tentara jenis air telah mengepung kota, dan apa yang disebut misi pengendalian banjir lebih merupakan perang melawan jenis air. Karena itu adalah perang, itu terkait dengan kekuatan militer. Selain itu, orang yang bertanggung jawab juga harus bertanggung jawab atas seluruh sistem logistik militer. Kekuatan militer, kekuatan keuangan, ditambahkan dengan prestasi dan reputasi yang luar biasa. Siapapun yang bisa memimpin dan menangani air, mengatasi banjir ini untuk selamanya, tanpa diragukan lagi orang itu akan menjadi kaisar manusia berikutnya. Siapa yang mau memberikan kesempatan besar kepada yang lain? Ji Hao masuk ke balai kota dan berdiri sebentar. Orang-orang di balai kota telah berteriak dan berteriak, jadi tidak ada yang meliriknya. Melihat sekeliling, Ji Hao berjalan di sepanjang dinding ke sudut dalam, lalu menamparkan bahu Yao Meng dengan keras. Yao Meng duduk di bawah pilar saat itu, bersandar padanya dan tidur. Yao Meng tiba-tiba dibangunkan oleh Ji Hao, segera meraih kapak besar dari samping. Melihat wajah Ji Hao, Yao Meng menghela nafas lega, merendahkan suaranya dan menyapa, "Saudara Ji Hao, ini kamu. Kamu mengejutkanku. Kupikir aku diserang lagi oleh monster jenis air di luar sana." Yao Meng menamparkan tanah di sampingnya, dan Ji Hao duduk lurus di sebelahnya. Yao Meng terengah-engah, menunjukkan giginya sambil memutar lehernya, dan menghasilkan serangkaian suara berderit tulang yang keras.
Kemudian, dia berkata, saya baru saja bermimpi menakutkan. Sekelompok buaya bergegas dalam mimpiku dan memakan kakiku sialan. Kemudian, kamu menamparkan pundakku. Ji Hao menatap wajah lelah Yao Meng dan bertanya dengan suara rendah, di mana orang-orangmu? Yao Meng menunjuk keluar dengan ibu jarinya dan menjawab, kota air si hancur, dan wilayah air si saya juga tidak berhasil selamat dari banjir. Oleh karena itu, saya membawa semua orang saya ke kota Puban untuk berlindung. Menjatuhkan kapak, Yao Meng menggosok tangannya dan menatap Ji Hao, tampak sedikit malu. Hehe, saudara Ji Hao, itu tergagap-gagap Yao Meng. Ji Hao mengerutkan kening, lalu membenturkan bahu Yao Meng dengan bahunya sendiri dan berkata, ada apa? Katakan saja, kami bersaudara, kami berjuang berdampingan. Apa yang memalukan? Yao Meng tertawa hampa, melihat sekeliling, lalu merendahkan suaranya lebih jauh lagi dan berkata, aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Hehe, banjir naik begitu tiba-tiba sehingga saya hanya punya waktu untuk mengambil orang-orang saya dan lari untuk hidup. Kami sangat terburu-buru, dan tidak berhasil membawa banyak makanan. Soalnya, aku hanya ingin tahu apakah kamu bisa membantuku dengan makanan. Kami orang dewasa baik-baik saja, kami bisa hidup tanpa makanan selama 3 hingga 5 hari. Selain itu, kita kuat, kita bisa hidup di batang pohon. Tapi anak-anak itu tidak seperti kita. Bahkan jika kita tidak memiliki apa-apa yang tersisa selain air beras, kita perlu memastikan bahwa mereka bisa minum setiap hari. Yao Meng menelan ludah dan melanjutkan dengan wajah tersipu. Ji Hao memandang Yao Meng dengan kaget dan bertanya, apakah kamu kehabisan makanan? Bukankah pemerintah Puban membagikan makanan? Yao Meng merentangkan tangannya dan menatap Ji Hao, tampak sedikit tidak berdaya dan sedih, sudah 5 hari. Kaisar Sun memang memberi perintah untuk membagikan makanan, tetapi hanya sedikit makanan yang dapat dibagikan setiap hari, dan wilayah air sisanya hanyalah wilayah kecil. Nah, makanan yang aku dapatkan. Wajah Ji Hao menjadi gelap, apakah seseorang berhemat makanan? Dalam situasi seperti itu, apakah Kaisar Sun tahu tentang ini? Yao Meng tanpa daya menggelengkan kepalanya, menurunkan kelopak matanya dan berkata, tidak ada yang berhemat makanan. Hanya saja Kaisar Sun tidak memiliki banyak makanan. Banjir datang begitu tiba-tiba dan begitu dahsyat. Orang-orang datang ke kota Puban bersama keluarga mereka untuk berlindung. Siapa di antara mereka yang mungkin membawa makanan dalam jumlah besar? Memalingkan kepalanya, Yao Meng cemberut bibirnya ke arah sekelompok pria tua, yang berdiri di depan dengan tatapan serius dan pakaian mewah. Kemudian, dia meletakkan mulutnya di dekat telinga Ji Hao dan berkata, klan besar itu punya makanan. Negara 10 matahari memiliki lebih dari 10.000 lumbung besar di pasar 10 matahari. Mereka juga memiliki ruang bawah tanah, dengan tumpukan biji-bijian dan daging kering yang disimpan di bawah tanah. Tapi, saya mengosongkan dompet saya, dan masih gagal membeli 1 butir beras pun dari mereka. Ji Hao melirik orang-orang itu dengan jijik dan berkata dengan suara yang dalam, saya memiliki istana di kota Puban, dengan taman. Ini adalah tempat yang cukup luas. Bisakah kamu menemukan para Earl yang bertarung dengan kita melawan benda-benda jenis air itu saat itu, ketika kita sedang membangun formasi sihir penyegelan air? Jika mereka telah membawa orang-orang mereka juga, Anda pergi mengundang mereka untuk tinggal di tempatku bersama-sama. Ji Hao menamparkan lutut kiri Yao Meng dengan keras dan melanjutkan dengan suara yang dalam dan kuat itu, sempurna. Saya hanya kekurangan kekuatan militer. Kemarin, orang-orang dari 2 klan kecil mencoba merampok saya. Kita semua bersaudara. Kamu pergi bantu aku menjaga tempat itu, maka aku tidak bisa khawatir. Yao Meng menghela napas panjang lega. Dia meraih bahu Ji Hao dan gemetar hebat. Saudara Ji Hao, potong omong kosongnya. Kamu baru saja menyelamatkan hidup kami, kata Yao Meng dengan sepasang mata berkabut. Sambil mendecakkan lidahnya, Yao Meng melanjutkan, aku bukan satu-satunya yang mengalami kesulitan. Beberapa Earl yang bertempur dengan kami, mereka semua memiliki wilayah kecil, dan semuanya menderita kerusakan besar. Tidak ada wilayah mereka yang berhasil selamat dari banjir, dan mereka semua telah melarikan diri ke kota Puban bersama orang-orang mereka. Saya memberi tahu mereka sekarang. Ji Hao mengangguk,
mengeluarkan beberapa tablet perunggu dari lengan bajunya, dan menyerahkan kepada Yao Meng. Dengan tablet perunggu ini, Yao Meng dan beberapa lainnya bisa langsung menuju ke istana Ji Hao, dan manajer dari kota Gunung Yao akan mengatur akomodasi untuk mereka. Yao Meng mengambil alih beberapa tablet dan berjalan pergi dengan penuh semangat. Ji Hao merajut alisnya, mengeluarkan jimat giok dan membuat pesan di atasnya dengan menggunakan kekuatan rohnya, lalu menghancurkannya di tangannya. Dia memerintahkan orang-orangnya untuk mengirim makanan dari kota Gunung Yao. Yao Meng, beberapa lainnya dan orang-orang mereka akan pindah ke istananya. Rupanya, makanan yang disimpan di istana tidak bisa bertahan lama. Dari area tengah aula, suara Kaisar Sun yang kuat dan bergema terdengar, misi pengendalian banjir terkait dengan masa depan umat manusia kita. Kaisar Sun diinterupsi dengan keras. Seorang pria tua jangkung dan langsing berjalan keluar dari kerumunan. Pria tua ini memiliki rambut putih, dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuhnya setajam pedang. Dengan nada kasar, dia berkata, misi pengendalian banjir terkait dengan masa depan umat manusia. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan Si Wenming, seorang anak, bertanggung jawab. Sisi baru saja membuat kesalahan besar, dan Si Wenming mungkin mengikuti jalan bencana lama yang sama. Sulit untuk dihindari. Suara pria tua ini cerah dan nyaring, terdengar seperti dua potong besi yang berdentang satu sama lain. Mengikuti suaranya, getaran kekuatan ekstra tajam menyelimuti aula, yang membuat orang merasa tercekik dan tidak nyaman. Ji Hao memandang pria ini dengan kaget. Getaran kekuatan yang dilepaskan dari pria tua ini bahkan lebih kuat daripada getaran kekuatan yang dia rasakan dari sisi hari itu setelah yang terakhir menembus ke tingkat penyihir tertinggi. Selain itu, getaran kekuatan pria tua ini stabil dan terkendali dengan baik. Sisi dari hari itu tidak mungkin bisa dibandingkan dengannya. Kita harus memikirkan misi pengendalian banjir lebih lanjut. Kita perlu dengan hati-hati memilih orang-orang yang cakap di antara kita untuk bertanggung jawab atas hal ini. Suara kuat lainnya bisa terdengar. Mengikuti suara seperti api yang mengamuk ini, seorang pria tua jangkung dan kuat berjalan keluar dari kerumunan. Menatap Kaisar Sun tepat di matanya, tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan, pria tua ini melanjutkan dengan keras, ini terkait dengan masa depan umat manusia kita. Oleh karena itu, Kaisar Sun, Anda tidak dapat membuat keputusan sendirian. Aula menjadi sunyi di saat berikutnya, dan suasananya menjadi sangat tegang. Orang-orang tua ini membantah Kaisar Sun tepat di wajahnya, tanpa menunjukkan rasa hormat apapun. Di aula, sekelompok pemimpin manusia telah menunggu dengan diam keputusan Kaisar Sun. Orang-orang ini semua memiliki pemikiran yang berbeda. Mungkin, mereka sedang menunggu hasil yang mungkin atau mungkin tidak mengejutkan. Kaisar Sun memandang kedua lelaki tua itu dengan wajah gelap. Pedang Gong Sun, Suiren Flame. Apa maksudmu dengan yang cakap? Kaisar Sun berdiri perlahan, menatap kedua orang ini dengan dingin, dan melanjutkan, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Hari ini, Anda muncul secara tak terduga. Apa yang kamu inginkan? Dari belakang Kaisar Sun, 12 aliran kekuatan yang mengerikan tiba-tiba naik dan mencabik-cabik getaran kekuatan yang dilepaskan dari Gong Sun Sword dan Suiren Flame secara instan, seperti 12 naga ganas. 12 siluet muncul dari udara di belakang Kaisar Sun. Masing-masing siluet berbentuk manusia itu memiliki wajah kabur, dan mengenakan topi tinggi, jubah panjang, dan dikelilingi oleh kabut samar yang melingkar. Siluet ini diam-diam berdiri di belakang Kaisar Sun, tetapi tekanan kuat yang mereka lepaskan bersama membuat Gong Sun Sword dan Suiren Flame sama-sama mundur selangkah. Siapakah orang-orang ini? Ji Hao membuka matanya yang tegak. Dia sepenuhnya mengaktifkan mata daunnya, tetapi masih gagal melihat melalui kabut yang melingkar di sekitar wajah kabur dari 12 orang itu. Kabut itu sangat misterius, sepertinya mengandung sedikit jejak kekuatan dao alam yang agung. Ji Hao tidak cukup kuat, jadi dia tidak bisa memahami kekuatan yang terkandung dalam kabut. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat wajah 12 pria itu. Dia tidak tahu siapa mereka, tetapi dia tahu bahwa mereka kuat, sangat kuat. Pedang Gong Sun, dilihat dari namanya, dia seharusnya adalah keturunan langsung dari Kaisar Xuanyuan, tetua yang benar-benar kuat dari keluarga Gong Sun. Suiren Flame, rupanya, dia berasal dari keluarga Suiren.
Kaisar Suiren juga seorang kaisar kuno legendaris yang dihormati. Di antara semua klan manusia, keluarga Suiren sama pentingnya dan berpengaruh dengan semua klan dan keluarga super lainnya. Sebagai tetua yang kuat dari keluarga besar seperti ini, orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya mereka. Namun demikian, salah satu dari 12 orang di belakang Kaisar Sun jauh lebih kuat daripada Gongsun Sword dan Suiren Flame. Dalam keterkejutan, kegembiraan, dan rasa ingin tahu, Ji Hao mengarahkan pandangannya pada 12, bahkan tanpa berkedip. Mungkin, mereka adalah makhluk kuat yang disebutkan Si Wenming kepada Ji Hao beberapa hari yang lalu, orang-orang yang benar-benar berhasil mengolah diri mereka menjadi penyihir tertinggi, yang sekuat Raja Bintang kuno. Anda, Gongsun Sword nyaris tidak meluruskan pinggangnya. Tekanan besar yang dilepaskan oleh 12 sebagian besar mendarat pada dia dan Suiren Flame. Tekanannya tidak terjejak, tidak terlihat, tetapi nyata. Gongsun Sword merasa seperti memiliki gunung yang menjulang tinggi di kepalanya, meremas serangkaian suara berderit tulang yang keras dari tubuhnya, yang bisa didengar semua orang di tempat kejadian. Menghadapi tekanan besar, cahaya bintang yang menyilaukan meledak dari seluruh tubuh Gongsun Sword. Sinar cahaya bintang seperti pedang melayang dengan cepat di sekitar tubuhnya, merobek udara dan menyebabkan suara mendesir yang melengking. Menegakkan tubuhnya inci demi inci, Gongsun Sword menatap 12, menggertakkan giginya, dan berkata, "Kamu. Anda tidak boleh melangkah dalam urusan manusia. Kamu bahkan tidak boleh muncul, kecuali manusia menghadapi bencana yang merusak." Manusia menghadapi bencana yang merusak. Salah satu dari 12 perlahan mulai berbicara. Suaranya sedingin es, terdengar tua, namun tak terlukiskan imperatorial. Tapi kalian yang lebih muda, kalian masih memperebutkan kekuatan dan keuntungan. Pria ini perlahan maju selangkah. Dia sangat tinggi, sekitar 1 meter lebih tinggi dari manusia normal. Ditambah dengan topi setinggi 3 kaki yang dikenakan olehnya, dia tampak seperti gunung, membuat Gongsun Sword merasa sulit bernapas. Kami tidak akan melangkah dalam urusan manusia. Hari ini, kami datang untuk memberitahumu sesuatu, kata pria itu dengan dingin dan kasar, jangan saling berintrik, jangan memperebutkan hal-hal yang tidak penting itu. Banjir telah menenggelamkan desa yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya. Pria itu menginjak kakinya dengan keras dan menggetarkan balai kota, bahkan seluruh kota Puban. Selanjutnya, dia menggeram bergema, "Bagimu, orang-orang biasa itu mungkin tidak lebih dari angka. Tapi mereka adalah manusia, dan mereka berbagi garis keturunan yang sama dengan kita. Kamu punya waktu 1/4 jam untuk merencanakan rencana terperinci untuk menghadapi banjir," lanjut pria itu dengan dingin. "Jika kamu masih berbicara omong kosong di tempat ini setelah 1/4 jam, kamu akan mati. Apa yang dapat Anda lakukan jika kami membiarkan Anda hidup? Buang makanan." Gongsun Sword, Suiren Flame dan para pemimpin manusia lainnya yang telah berdebat intens melawan Kaisar Sun akhir-akhir ini sekarang basah kuyup oleh keringat dingin. Mereka melihat 12 siluet kabur dengan ketakutan. Aura pembunuhan yang luar biasa telah dilepaskan dari 12, menyapu seluruh balai kota seperti badai. 12 makhluk misterius dan kuat itu benar-benar ingin membunuh para pemimpin manusia ini. Niat membunuh itu solid nyata. Jika dalam 1/4 jam, para pemimpin manusia di tempat kejadian ini gagal membuat rencana yang terperinci dan dapat dilakukan untuk mengendalikan banjir, 12 makhluk misterius dan kuat dengan identitas yang tidak diketahui ini akan benar-benar membunuh mereka. Alangkah baiknya jika kita bisa membunuh semua orang ini. Banyak hal yang tidak berguna, mereka tidak akan menyelesaikan apapun bahkan jika kita membiarkannya hidup. Dari semua klan, semua keluarga, banyak orang yang ingin naik ke posisi yang lebih tinggi. Bunuh mereka semua, dan banyak orang akan bersedia mengambil alih tugas mereka, kata siluet kabur lainnya, yang telah melepaskan kekuatan dingin yang kuat yang akan membekukan organ dalam semua orang di tempat kejadian. Hati banyak pemimpin manusia di aula kehilangan detak. Sementara itu, keringat dingin mulai mengalir turun dari dahi mereka dalam sungai. Bukankah itu benar? Belum lagi kemampuan lain dari manusia. Hanya dalam hal kesuburan, kecuali beberapa jenis makhluk roh, tidak ada spesies lain di dunia Pangu yang bisa dibandingkan dengan umat manusia. Masing-masing pemimpin manusia ini memiliki saudara laki-laki, saudari, dan keturunan yang ambisius,
yang memiliki mata tertuju pada posisi mereka. Jika mereka semua mati, tidak ada yang berbeda sama sekali. Sekelompok orang baru akan mengambil alih tugas mereka, menjaga klan dan keluarga mereka dalam ketertiban yang sempurna. Bagi klan manusia besar manapun, tidak ada tetua atau pemimpin yang sangat diperlukan. Klan akan tetap berkembang bahkan jika beberapa orang yang lebih tua atau pemimpin mereka meninggal. Gongsun Sword, Suiren Flame telah berkeringat lebih keras dari yang lain. Mereka melirik 12 makhluk kuat misterius dengan ketakutan. Selanjutnya, Suiren Flame menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengambil langkah maju dengan enggan. Dia dengan sopan membungkuk kepada Kaisar Sun dan berkata, "Kaisar Sun, Anda harus membuat keputusan mengenai masalah pengendalian banjir." Suiren Flame menyerah. Namun, dia masih meninggalkan jebakan Kaisar Sun dengan kata-katanya. Dia berkata, "Anda akan membuat keputusan." Apa artinya itu? Jika banjir berhasil dikendalikan, pujian akan diberikan kepada semua orang. Jika misi gagal, Kaisar Sun dan siapapun yang dia tugaskan untuk misi ini akan menjadi orang yang disalahkan. Inilah yang dimaksud Suiren Flame, sangat mengerikan. Kaisar Sun melirik Suiren Flame dengan rumit, lalu mengambil 2 langkah ke depan. Melihat sekelompok pemimpin manusia di aula, dia berkata dengan serius, "Kami kehabisan waktu." Sebagai pemimpin, masih bisa menjalankan diskusi yang lambat di sini, tetapi orang-orang kita tidak tahan menunggu. Banyak dari orang-orang kita sedang berjuang dan menangis dalam banjir saat ini, banyak dari orang-orang kita kelaparan dan mati kedinginan. Hal-hal harus diselesaikan. Mengambil napas panjang, Kaisar Sun melirik orang-orang di tempat kejadian dan melanjutkan dengan suara yang dalam dan kuat, 3 hari, aku memberimu 3 hari. Makanan, untuk kota Puban, dan seluruh umat manusia, siapapun yang menyumbangkan makanan paling banyak, atau siapapun yang dapat menyelesaikan krisis pangan secara maksimal, akan bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir. Ji Hao menjulurkan matanya dan tanpa sadar menoleh ke Si Wenming. Rencana Kaisar Sun ini sempurna. Saat ini, masalah yang paling mendesak adalah makanan. Tanpa makanan, orang akan mulai ragu. Tanpa makanan, banyak manusia akan mati kelaparan. Tanpa makanan, dari mana orang bisa mendapatkan kekuatan untuk mengatasi banjir? Kaisar Sun memaksa klan-klan besar itu, yang telah menyimpan banyak makanan untuk diri mereka sendiri, untuk memberikannya. Selain itu, bahkan jika semua klan besar itu membagikan semua makanan mereka di toko mereka, mereka tidak akan pernah bisa menyumbangkan lebih banyak makanan daripada Si Wenming. Orang harus menyebutkan bahwa Si Wenming menikah dengan Putri Tusan, dan keluarga Tusan adalah keluarga manusia terkaya, yang bahkan bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan jenis naga dan tipe Phoenix. Adapun senjata ilahi atau harta sihir pradunia, yang dimiliki oleh keluarga Tusan mungkin tidak sebanyak yang dimiliki oleh jenis naga dan jenis Phoenix. Tetapi berbicara tentang sumber daya dunia manusia, seperti persenjataan dan uang, keluarga Tusan jelas jauh lebih kaya daripada jenis naga dan Phoenix. Begitu Kaisar Sun mengatakannya, krisis pangan umat manusia akan terselesaikan dalam jangka pendek. Didukung oleh kekuatan yang kuat, proposal Kaisar Sun disetujui dengan suara bulat. Para pemimpin manusia di aula pergi berkelompok, semuanya dengan tatapan serius, mata berbinar, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di kepala mereka. Ji Hao berdiri di dekat pilar dengan tangan dipegang di lengan baju, menatap orang-orang ini. Segera, seseorang memperhatikan Ji Hao. Seorang pemuda jangkung dan langsing, dengan busur berbentuk aneh, membawa punggungnya, membelah kerumunan, dan berjalan ke Ji Hao dengan langkah besar. Earl Yao, Ji Hao. Pria itu berjalan kurang dari setengah inci dari Ji Hao, sedemikian rupa sehingga hidungnya hampir menyentuh hidung Ji Hao ketika dia bertanya dengan nada aneh. Kesal, Heng Xing berdiri di samping Ji Hao, dengan tangan bertumpu di pinggul. Sebelum Ji Hao menjawab, Heng Xing sudah menjulurkan matanya dan dengan cepat melemparkan pukulan ke wajah dingin pemuda itu. Heng Xing sudah mengakui Ji Hao sebagai tuannya. Bagi makhluk roh yang tidak begitu pintar, tuannya harus selalu dilindungi dengan setia. Pemuda itu hampir menempelkan hidungnya ke hidung Ji Hao saat mengajukan pertanyaan. Tanpa ragu, itu provokatif. Heng Xing belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tubuhnya bereaksi pertama. Pemuda itu dengan ceroboh mengangkat lengan kanannya dan dengan mudah menamparkan tinju Heng Xing.
Ledakan gemuruh dihasilkan, lalu penampilan pemuda itu tiba-tiba berubah. Pergelangan tangan kanannya meletus dengan keras, sementara tubuh bagian atasnya bersandar ke belakang. Kakinya tidak bisa lagi menstabilkan tubuhnya, dan akibatnya, dia terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Anda, pemuda itu memelototi Ji Hao, tanpa sadar meletakkan tangannya di busurnya. Saya Liao Ji Hao. Ji Hao dengan dingin memandang pemuda itu dan berkata, jika kamu ingin membalaskan dendam Yi Shen dan Yi Tian, tunggu sampai banjir ditangani. Manusia menghadapi bencana, dan dalam situasi saat ini, saya tidak ingin melawan Anda dan melemahkan umat manusia tanpa alasan. Pemuda itu mengayunkan tangannya, dengan dingin dan tajam menatap Ji Hao sebentar. Kemudian, dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan tertawa, tidak, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Tanpamu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menggantikan kekuatan terbesar di Gurun Timur. Ingat, saya Yi Di, Yi Tian adalah kakak laki-laki saya. Menyeringai aneh, Yi Di melanjutkan dengan suara lembut, 10 tetua negara matahari telah menetapkan aturan. Karena Yi Shen telah meninggal, siapapun yang membunuhmu akan menjadi pangeran baru. Karena itu, jaga kepalamu dengan baik, karena aku akan mengambilnya secara pribadi. Ji Hao dengan hambar menatap Yi Di. Mengangkat tangannya, Ji Hao dengan cepat menunjuk ke arah Heng Xing dan berkata, kalahkan tungganganku dulu jika kamu ingin membunuhku. Kamu gagal menerima sedikit pukulan tungganganku, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku. Yi Di melirik Ji Hao dengan cara yang rumit. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan melihat darah di telapak tangannya. Saat dia mengayunkan tangan itu, darah langsung menghilang. Dia melirik sekilas Heng Xing dan berkata dengan nada aneh, bunuh orang. Kekuatan yang besar bukan satu-satunya hal yang memungkinkan Anda untuk membunuh. Mendengus dingin, Yi Di berbalik dan berjalan keluar dari aula. Segera kemudian, pemuda lain membawa busur panjang dan mendatangi Ji Hao. Pemuda itu memandang Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menunjuk ke hidungnya sendiri dan berkata, saya Yi Ren. Apakah Yi Di menantangmu? Jangan mati di tangannya, tolong, karena kepalamu, dan kemuliaan serta kekuatan yang akan dikirimkan oleh kematianmu, semuanya akan menjadi milikku. Yi Ren dengan bangga mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berjalan keluar dari balai kota. Sepertinya aku memang telah menyebabkan masalah pada diri sendiri tahun-tahun ini. Ji Hao tersenyum dan berkata dengan suara rendah. Jika banjir tidak ada, aku bahkan tidak akan memberimu kesempatan untuk keluar dari aula ini. Sambil mendecakkan lidahnya, Ji Hao melanjutkan. Saat itu, Ji Hao memukuli Wu Ziki dan Zurong Tianming di depan semua orang, tepat di aula ini. Dengan temperamennya yang buruk, jika manusia tidak menghadapi bencana besar, dan dia tidak takut menyebabkan belahan internal, dia akan membantai Yi Di dan Yi Ren. Segera, orang-orang di balai kota semua pergi. 12 misterius telah menghilang, tetapi tidak ada yang tahu kapan itu terjadi. Ji Hao membawa Heng Xing, berjalan ke si Wenming dan berkata sambil menyeringai, Paman Wenming, tempatku juga kekurangan makanan. Ketika makanan dari keluargamu tiba, bisakah kamu memberiku beberapa? Baru saja, saya membiarkan Yao Meng dan beberapa saudara laki-laki lainnya membawa semua orang mereka ke tempat saya. Si Wenming tersenyum tipis dari wajahnya yang serius, mengangguk ke Ji Hao dan berkata, keluarga Tusan telah mengirimkan cicilan makanan. Pengiriman semalaman, itu akan tiba di kota dalam waktu kurang dari 1 hari. Aku akan membagikan beberapa kepadamu ketika makanan tiba. Kaisar Sun telah memegang wajah gelap yang serius selama ini. Tetapi setelah mendengar Ji Hao, dia akhirnya tersenyum, dengan hangat mengangguk kepada Ji Hao dan berkata dengan suara yang kuat, Ji Hao, barusan, kamu menahan emosi dan tidak memulai konflik dengan kedua anak itu. Ini bagus. Di masa depan, Anda harus membantu Wenming sebanyak yang Anda bisa. Tugasnya berat, dan kamu tidak bisa seemosional sebelumnya. Ji Hao tersenyum. Dilihat dari kata-kata Kaisar Sun dan si Wenming, seperti yang dia pikirkan, semua ini direncanakan oleh mereka. Dengan bantuan makanan dari keluarga Tusan, krisis pangan di kota Puban akan berkurang secara besar-besaran. Selain itu, si Wenming juga dapat bertanggung jawab atas misi pengendalian banjir, menangani situasi secara keseluruhan. Setelah banjir berhasil diatasi, si Wenming pasti akan naik tahta dengan kredit ini,
dan tidak ada yang bisa meragukannya. Tapi, Paman Wenming, berapa banyak makanan yang dikirim orang tua Tusan? Ji Hao mengerutkan alisnya, menunjuk ke gerbang balai kota, dan berkata, jika orang-orang itu bergandengan tangan. Si Wenming tersenyum dan berkata dengan percaya diri, jangan sebutkan apakah mereka dapat mencapai kesepakatan dalam waktu 3 hari untuk memilih 1 atau 2 orang untuk bersaing melawanku. Bahkan jika semua klan besar di kota Puban bergandengan tangan sekarang dan mengumpulkan semua makanan yang mereka simpan, itu tidak akan lebih dari angsuran yang dikirim oleh keluarga Tusan kali ini. Ji Hao tercengang. Kata-kata si Wenming membuat dia menunjukkan giginya karena terkejut. Keluarga Tusan memang sangat kaya. Mereka bahkan cukup percaya diri untuk percaya bahwa makanan yang mereka kirim dalam jumlah yang lebih besar daripada semua makanan yang disimpan di seluruh kota Puban. Ji Hao tiba-tiba menyadari bahwa dibandingkan dengan klan super kaya seperti keluarga Tusan, wilayah Gunung Yaonya terlalu miskin. Ji Hao tidak meninggalkan balai kota. Diatur oleh Kaisar Sun, praktis pasti bahwa si Wenming akan memikul tanggung jawab utama untuk misi pengendalian banjir. Oleh karena itu, si Wenming sudah mulai membuat pengaturan keseluruhan. Para menteri Kaisar Sun dan komandan pasukan keluarganya, menteri keluarga dari keluarga si Wenming, dan para pangeran dari klan dan keluarga manusia besar yang bersedia mendukung si Wenming, semuanya berkumpul di aula yang lebih kecil di belakang aula utama. Semua orang sibuk, tugas mulai ditugaskan, dan sumber daya mulai dialokasikan. Si Wenming sudah punya rencana, yang lebih besar dan lebih imajinatif daripada formasi sihir penyegelan air 10.000 naga sisi. Rencana yang lebih besar ini mencakup solusi sempurna untuk semua kemungkinan masalah di masa depan, tetapi itu ratusan kali lebih rumit dan sulit daripada formasi sihir penyegelan air sisi. Ji Hao adalah orang yang berpengetahuan, tetapi setelah mendengar tentang rencana si Wenming ini, dia memiliki semua rambut halusnya yang berdiri tegak. Dia merasa seperti baut listrik yang lemah bergerak di kulitnya. Hebat, luar biasa, Ji Hao bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana si Wenming membuat rencana ini. Setelah berhasil, tidak hanya banjir ini, bahkan banyak masalah lain yang dimiliki masyarakat manusia akan diselesaikan secara alami. Ketika Ji Hao asyik mendengarkan si Wenming, seberkas cahaya merah menyilaukan dari lengan baju yang terakhir. Di lengan bajunya, jimat giok berbentuk segitiga tiba-tiba meledak. Penampilan si Wenming segera berubah. Pasukan pengangkut makanan dari keluarga Tusan sedang diserang. Musuh sangat kuat. Bersambung.